Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2B, Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung, akan menjelaskan sifat ragam dan variasi pemakaian bahasa mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Istiqomah Nurzafira MPD. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2B. Yang pertama itu ada saya sendiri, Taisya Agita Sabrina, dengan NPM 2413043008. Yang kedua itu ada Jelia Damayanti, ada Emilda, ada Masayu Ratu Cantika, dan ada Lydia Asda Wahida. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas apa sih itu bahasa. Yang pertama itu ada menurut Vino Sciarro dalam bukunya Teaching Children Foreign Language, bahasa adalah suatu sistem vokal yang arbitrer dan memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari sistem kebudayaan tersebut untuk saling berkomunikasi. Dan yang kedua, pengertian bahasa menurut Pei and Gaynor adalah sistem komunikasi dengan bunyi atau lewat alat ujaran dan pendengaran antara individu dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan menggunakan simbol-simbol vokal yang berarti arbitrer dan konvensional. Baik teman-teman, dari pengertian di atas bahwa bahasa ini adalah satu sistem yang disepakati bersama untuk digunakan dalam berkomunikasi. Cara masyarakat berkomunikasi mempengaruhi kebiasaan sehingga membentuk suatu kebudayaan tersendiri. Oke, selanjutnya sifat bahasa. Di sini ada 2 sifat bahasa dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada bahasa sebagai sistematik. Bahasa memiliki komponen-komponen dan aturan-aturan. Dalam pengertian ini, bahasa memiliki 2 aspek penting, yaitu unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang dirajut oleh unsur-unsur tersebut. Oke, yang kedua bahasa berwujud lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Cedar Al-Wasilah 1993 menjelaskan bahwa lambang atau simbol mengacu pada suatu objek dan hubungan antara simbol. Dan objek itu bersifat manasuka, yaitu tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Oke, baik. Setelah kita membahas sifat bahasa, selanjutnya kita akan membahas ragam bahasa. Namanya saja sudah ragam ya teman-teman, pasti banyak. Yang pertama itu adalah ragam bahasa akademik. Digunakan dalam lingkungan pendidikan dan ilmiah. Contohnya, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oke, yang kedua itu ragam bahasa berdasarkan media. Ada 2 teman-teman, ada lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan itu digunakan dalam komunikasi verbal dengan intonasi dan ekspresi wajah. Contoh, percakapan langsung, ceramah, dan diskusi. Yang kedua itu ragam bahasa tulis, digunakan dalam bentuk tertulis, lebih terstruktur dan baku. Contoh, artikel, esai, surat resmi. Oke, selanjutnya itu ragam bahasa berdasarkan bidang atau profesi. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ragam bahasa hukum. Contoh, terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 123 KUHP. Yang kedua ragam bahasa sastra. Contoh, di bawah sinar bulan hatiku larut dalam kerinduan. Yang ketiga ada ragam bahasa jurnalistik. Contoh, pemerintah akan menggelar konferensi pers besok pagi. Yang keempat, ragam bahasa teknologi. Contoh, server akan mengalami downtime akibat gangguan jaringan. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan daerah atau dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh wilayah atau daerah tertentu. Contoh, bahasa Jawa, ngoko arep nangendi, atau krama, bari tindak pundi. Bahasa Betawinya, lu mau kemana? Mirip-mirip begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ragam bahasa yang terakhir itu ragam bahasa berdasarkan kelompok sosial atau sosiolek. Ada 3, yang pertama bahasa gaul, contoh, santuy aja bro. Yang kedua itu bahasa prokem, contoh, coy ada kabar baru nih. Yang ketiga bahasa remaja, contoh, gasken. Begitu ya teman-teman. Oke, setelah kita membahas ragam bahasa, sekarang kita akan membahas variasi dalam pemakaian bahasa. Variasi bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial dan geografis, antara lain, yang pertama itu ada berdasarkan penutur. Ada dialek, variasi bahasa yang berbeda berdasarkan daerah atau wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Jawa, dialek Surabaya dan Yogyakarta. Ideolek, gaya bahasa khas individu yang unik dan berbeda dari orang lain. Kronolek atau ragam usia,
variasi bahasa berdasarkan kelompok usia, misalnya bahasa anak-anak dan orang dewasa. Sosiolek, variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan atau status ekonomi. Yang kedua itu berdasarkan konteks penggunaan, bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa resmi. Yang ada juga bahasa non baku, bahasa yang digunakan secara tidak resmi atau santai, seperti bahasa gaul atau slang. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai sifat, ragam, dan variasi pemakaian bahasa. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Dengan ragam bahasa yang muncul akibat perbedaan situasi, kondisi, dan kebutuhan komunikasi, ragam bahasa dapat dilihat dari berbagai aspek seperti situasi formal dan informal, dialek, serta bidang profesi tertentu. Bahasa memiliki sifat-sifat khas yang menjadikannya lebih dari sekadar alat komunikasi, melainkan juga sebagai cermin kebudayaan dan pemikiran manusia. Variasi dalam pemakaian bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, geografis, serta faktor pribadi seperti idiolek dan kronolog. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ragam bahasa sangat penting untuk digunakan secara tepat sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Oke teman-teman semuanya, berakhir sudah pembahasan kita. Semoga teman-teman dapat memahami pembahasan yang telah saya berikan. Dan mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.